Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan seluruh panitia yang bertugas, kami mengusung judul Inovasi Pengolahan Daun Singkong sebagai produk nori, upaya pengolahan hasil pertanian. Apa itu nori? Nori adalah nama dalam bahasa Jepang untuk bahan makanan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan. Nori biasanya digunakan sebagai hiasan makanan, kemudian bisa sebagai snack seperti shinbai. Di Indonesia, makanan Jepang menjadi tren, khususnya sushi. Ternyata di Jawa Timur ada loh yang mirip sushi, yaitu lemper. Kalau digoreng namanya semar mendem, tetapi kalau di Solo biasanya dikenal sebagai arem-arem. Di Jawa Timur, tanaman singkong tersebar luas dengan berbagai jenis tanaman singkong, seperti adanya jenis singkong putih, kemudian singkong kuning, ada singkong gajah. Karena di Jawa Timur cocok untuk bercocok tanam singkong. Menurut Badan PBB yang menangani masalah pangan dan pertanian, singkong merupakan sumber kalori ketiga setelah padi dan jagung. Singkong biasanya hanya dimanfaatkan ubinya, ternyata daun singkong juga bisa dimanfaatkan loh, karena mengandung berbagai manfaat seperti halnya untuk sumber tenaga, kemudian untuk membantu metabolisme tubuh, antioksidan, dan bisa digunakan untuk diet. Daun singkong yang semula tidak dianggap ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Nah, di sini terjadi nilai jual yang tinggi ketika kami mengolah daun singkong menjadi nori. Daun singkong yang semula hanya dijadikan bahan pelengkap atau tambahan lauk, ternyata bisa dijadikan juga loh sebagai jajanan atau snack makanan ringan yang digemari dan populer di masyarakat. Nah, di sini tim kami mengusung konsep nori daun singkong sebagai produk vegetarian karena memang 100% terbuat dari bahan-bahan nabati yang mengandung unsur tanaman dan tumbuhan tentunya, dan sama sekali tidak mengandung unsur hewani. Beberapa orang yang vegetarian mungkin akan menghindari beberapa produk dan mereka akan kesusahan untuk mencari produk vegetarian. Sedangkan dengan adanya nori daun singkong ini, mereka bisa punya solusi baru untuk nyemil atau jajan dikala mereka sedang ingin makan sesuatu. Nah, selain cocok bagi vegetarian, produk ini juga cocok bagi mereka yang non-vegetarian. Kenapa? Karena memang memiliki rasa yang cocok dengan lidah orang Indonesia kebanyakan. Apalagi dengan teksturnya yang renyah, gurih, dan memiliki beraneka rasa. Sangat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin makan atau nyemil. Nah, selanjutnya kita membahas analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strengths atau kelebihan dari kelompok kami, kekuatan dari produk nori daun singkong ini ialah bahan bakunya itu ternyata ditanam di beberapa daerah dengan jumlah yang cukup banyak. Apalagi seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa daun singkong ini hanya dimanfaatkan sebagai lalapan. Jadi apabila kita ingin mencari bahan bakunya sangat mudah sekali untuk diperoleh. Belum lagi kekuatan kami di sini adalah kami menyadari bahwa produk nori itu ternyata populer di berbagai kalangan, baik itu dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, di sini kami berpikir bagaimana kami bisa memanfaatkan tren memakan nori ini, namun dengan bahan yang dapat diperoleh secara lokal, dengan cita rasa Indonesia tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari produk nori daun singkong ini ialah perlu adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Apalagi diperlukan juga studi konsumen. Kemudian kelemahan yang kedua adalah produk pesaing itu telah dirilis sebelumnya, jauh sebelum produk kami memulai. Tapi di sini produk pesaing yang kami maksudkan adalah mereka yang mengolah singkong ya, seperti keripik singkong dan berbagai jenis macam olahan singkong lainnya. Tapi mereka yang mengolah daun singkong sebagai cemilan dan makanan belum ada, bukan? Dan kami adalah pionir di situ. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari nori daun singkong ini adalah semakin dikenalnya makanan Jepang yang dirasa cocok dengan lidah orang Indonesia. Mengapa demikian? Kalau budaya memakan nori ini populer, tentunya kami ingin mendompleng kepopuleran itu dengan menggunakan produk yang ya mirip nori lah, tapi berbeda, yakni nori daun singkong. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman.
Sebagai sebuah usaha yang baru berdiri, tentunya nori daun singkong memiliki banyak ancaman, seperti kurangnya keilmuan pangan, kurangnya dukungan pemerintah, kurangnya pelatihan terpadu bagi usaha kecil, adanya perusahaan yang berskala besar yang memang sudah tersistem. Tapi kami yakin bahwa nori daun singkong ini memiliki prospek yang bagus dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dan selanjutnya, bisa kalian lihat ada proses pembuatan nori daun singkong. Yang pertama, kita memetik daun singkong yang segar, kemudian mencucinya dan merebusnya untuk melakukan inaktivasi enzim. Setelah itu kita tiriskan, kita cacah dengan pisau untuk mengecilkan ukurannya, kemudian kita campurkan dengan beberapa bahan-bahan. Baru kita keringkan di dalam oven sampai kering dan matang dan berbentuk menyerupai nori. Di sini, setelah semuanya jadi, maka kita akan lakukan proses packaging, yaitu mengemas dengan wadah yang sudah disiapkan sebelumnya tentunya. Berbicara mengenai sistem pemasaran, kami menerapkan sistem EMC atau Integrated Marketing Communication dengan mengusung konsep 7P, yakni dimulai dari place atau tempat. Karena memang sasaran kami dari anak kecil sampai orang dewasa, tentunya kami berupaya agar produk nori daun singkong dapat ditemukan di mana saja, mulai dari toko kecil, toko kelontong, toko camilan, toko makanan, kemudian minimarket, toko-toko oleh-oleh khas daerah, sampai dengan outlet online yang memang bisa dijangkau dari manapun. Yang kedua, kami membahas masalah produk. Nah, produk ini mengacu pada apa sih? Ya tentunya saja nori daun singkong. Nori daun singkong sebagai produk olahan hasil daun singkong yang memiliki mutu tinggi dan higienis. Nah, selanjutnya yaitu price atau harga. Harga di sini kami mematok sebesar 10.000 per unit. Karena merasa bahwa 10.000 ini bisa dijangkau lah untuk anak kecil sampai orang dewasa sekalipun. Apalagi dengan rasanya yang cukup enak. Kami berpikir bahwa tidak terlalu mahal lah untuk 10.000 dan itu memang worth it. Nah, selanjutnya adalah promotion. Promosi di sini kami menggunakan promosi secara offline yaitu sales promotion dan promosi online yakni melalui media sosial dan berbagai platform seperti web dan aplikasi. Kami juga mempergunakan Facebook Ads yakni layanan berbayar untuk advertising karena menganggap bahwa harganya cukup murah per hari dan memang bisa menargetkan para pengguna Facebook. Kemudian selanjutnya adalah physical evidence. Physical evidence di sini mengacu kepada kemasan atau wadah atau bungkus atau packaging. Packaging dari nori daun singkong sendiri secara visual terlihat menarik. Tentunya membuat siapapun merasa ingin tahu apa sih di dalamnya. Seperti itu. Itu konsep yang kami bawakan. Selain itu, selain menarik secara visual, packaging dari nori daun singkong sendiri itu dijamin dapat menjaga kualitas dari nori daun singkong sampai ke tangan konsumen. Karena memang terbuat dari art paper 260 dengan laminasi gloss. Kemudian yang selanjutnya yakni proses. Proses ini mengacu kepada serangkaian proses mulai dari produksi sampai pasca produksi, yakni jatuh ke tangan konsumen. Di sini kami menjaga agar produk kami sampai ke tangan konsumen dengan selamat, dengan baik, nyaman, higienis, dan kualitasnya masih tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah people. People di sini mengacu kepada karyawan. Kami mempekerjakan karyawan yang bagus, jujur, memiliki integritas tinggi, memiliki semangat kerja, pekerja keras, dan tentunya berpengalaman di bidangnya. Semua konsep 7P ini, kenapa kami fokuskan begitu mendetail? Karena memang tujuan kami hanya satu, untuk menjaga kepuasan pelanggan atau customer. Customer satisfaction is number one. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Kami selalu berupaya untuk menjaga kualitas, menjaga performa, dan memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan puas, pelanggan merasa percaya atau reliability kepada kami, dan yang terakhir, experience, yakni pengalaman pelanggan adalah yang nomor satu. Selanjutnya, keuntungan nori daun singkong. Total biaya produksi selama setahun 233.616.000. Harga pokok produksi 6.489 dengan harga jual 10.000 per unit. Dari harga jual 10.000 per unit, kita akan mendapatkan laba per unitnya yaitu 3.511. Maka laba per tahunnya 189.576.000. Dari laba segitu, kita akan mendapatkan omset per tahunnya sebanyak 360 juta. Stakeholder nori daun singkong. Untuk Gapoktan, dengan adanya produk nori daun singkong, maka tumbuh alternatif untuk menjual produk dengan harga jual tinggi. Untuk masyarakat, produk nori daun singkong memberikan angin segar
munculnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Untuk pemerintah Kabupaten Lamongan, nori daun singkong menjadi tolak ukur keberhasilan kewirausahaan rakyat dan menjadi produk percontohan. Nori daun singkong menjadi produk unggulan. Rencana pencapaian nori daun singkong kami bagi menjadi dua, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Untuk rencana jangka pendek, yang pertama, kami akan membuat perizinan PIRT, SIUP, dan NPWP. Yang kedua, pengadaan peralatan, pembelian mesin cetak, dan kabinet drying. Yang ketiga, dari hasil jualan, maka dapat untuk membiayai sekolah, jajan, dan lain-lain. Untuk rencana jangka panjang, mendapatkan investor terkenal di Indonesia, lalu permintaan banyak, sehingga bisa mendirikan pabrik dengan 1.000 karyawan. Kesimpulan, nori daun singkong layak dikembangkan karena apa? Terbukti menguntungkan, sedikit modal, ditambah lagi dengan kemasan yang menarik, dan faktor-faktor produksi tersedia. Yang paling penting, disukai oleh semua kalangan. Itu tadi adalah pemaparan dari tim kami, Nori Daun Singkong dari Institut Teknologi 10 November. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.